Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, yeah, happy watching! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Miss Sari Dewi. Dan hari ini aku seperti biasa akan membahas tentang dibilang personal life experience, iya. Dibilang tips juga iya. Jadi kamu tonton video ini ya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share juga video-videonya kalau kamu ngerasa video aku bermanfaat buat kamu, oke? Nah, hari ini aku akan bahas ciri-ciri pasangan selingkuh. Nah, amit-amit ya. Jadi di kala pandemi kayak gini kan hubungan kalian itu lagi kayak diuji banget ya. Buat yang LDR ataupun bahkan cuma beda kampung doang, tetap aja kan nggak boleh keluar-keluar dulu. Jadi bener-bener deh hubungan ini sedang pada masa diuji-ujinya banget gitu. Nah, aku pernah ngalamin juga pengalaman diselingkuhin. Nah, jadi aku mau share sih apa aja sih ciri-cirinya gitu. Kayak pernah once sekali gitu aku pernah diselingkuhin dan itu membekas banget, dan kayak setelah aku ingat-ingat lagi ciri-cirinya memang kena banget nih. Oke, kita akan bahas dulu. Jadi ceritanya dulu aku itu kayak pernah lagi jomblo menahun ya. Kayak jomblo banget gitu, kayak udah iri, banyak teman-teman udah nikah gitu, teman-teman SD biasa. Sebenarnya waktu itu masih semester awal, cuma kayak iri juga kan gitu. Nah, terus abis itu ada nih cowok yang sebenarnya memang deketin aku gitu, kayak udah lama banget deh dia deketin, chatting gitu. Karena ya udah deh gitu, sebenarnya B aja gitu, tapi karena ya sudahlah, kenapa tidak dicoba gitu, ya udah gitu. Setelah berapa lama gitu dia ngedeketin, chatting gitu, ya udah deh akhirnya oke lah gitu, kita mari lanjut ke tahap berikutnya, yaitu masa percobaan gitu. Nah, kalau di hubungan sebelumnya biasanya kan ya udah, maksudnya jadian aku ngeliat kalau kalau ada yang nggak srek gitu, ya udah gitu, aku pasti ya udah selesai kayak gini aku kasih tahu alasannya. Nah, ini kayak bener-bener pertama kalinya itu tuh aku di betrayed gitu, kayak gitu, nyebelin gitu kan. Aku akhirnya tahu gini loh rasanya diselingkuhin gitu. Nah, jadi ciri-ciri ciri-ciri orang selingkuh itu, dan benar-benar sesuai setelah aku ingat-ingat dengan apa yang aku alamin waktu dulu itu, yang pertama adalah susah dihubungin ya. Jadi setelah jadian itu, kalau sebelum jadian anehnya intens banget dia ngehubungin aku gitu. Nah, setelah jadian ya itu tuh kayak susah dihubungin gitu. Ciri-ciri orang selingkuh itu yang pertama adalah dia itu susah dihubungin. Susah dihubungin itu bisa macem-macem ya. Kayak dia entah kenapa, kalau di kasus aku, entah kenapa dia cuma bisa dihubungin itu pada jam-jam tertentu. Aneh gak sih? Nah, jam-jam tertentu itu kayak cuma pagi sama malam. Kok ada lalat sih? Sisanya itu nggak bisa dihubungin, entah nomornya nggak aktif atau WhatsApp-nya nggak dibales atau ada aneh-aneh deh, pokoknya off aja gitu, pokoknya hilang aja. Nanti bilangnya apalah, sibuk lah sama ini itulah, pokoknya susah deh dihubungin. Nggak yang nggak yang bisa di reach kapan aja, itu enggak gitu. Jadi aku tuh kayak udah mulai ada yang nggak beres nih gitu. Jadi lihat nih pacar kamu yang sekarang atau pasangan kalian yang sekarang itu susah dihubungin atau enggak. Maksudnya kalau emang lagi kerja ya emang nggak kontek-kontekan kan, cuma di luar jam kerja dia susah dihubungin atau enggak gitu. Kalau memang susah dihubungin patut dipertanyakan. Yang kedua itu adalah
sosial medianya aneh gitu. Sosial medianya aneh ini macam-macam ya. Kayak yang pertama dia nggak ngupdate statusnya, maksudnya berkaitan sama kita. Biasanya kalau lagi bucin-bucin atau kayak udah menikah atau apapun itu yang punya hubungan, biasanya suka pamer atau suka nyimpen kenangan di sosial media. Tapi ini enggak. Atau keanehan lainnya, misalnya dia suka nge-like apa namanya, status cewek-cewek lain. Nah, ayo, siapa tuh yang pacarnya suka nge-like foto-foto cewek lain? Atau dia suka buat status yang aneh-aneh kayak nggak berkaitan gitu. Aduh, lagi galau gitu misalnya. Aduh, apa sih kayak gitu, menyebalkan misal buat status-status kayak gitu ya. Padahal kita kayaknya baik-baik aja gitu, kayaknya nggak ada apa-apa. Nah, kamu patut curiga tuh. Jadi pacar kamu mungkin lagi buat status buat yang lain gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, kayak waktu itu kalau di kasus aku nih, orang ini udah nggak susah dihubungin. Habis itu sosial medianya memang kayak apa sih, off aja gitu. Memang ada orang yang nggak maksudnya yang nggak terlalu aktif di sosial media kan. Cuma ini yang benar-benar dia kayak di kolom chat itu aktif gitu, tapi kayak misalnya kalau kita buat status atau nge-tag orangnya itu kayak dia nggak respon atau pokoknya nggak ada feedbacknya deh. Ini lalat sumpah deh. Oke, jadi kamu harus curiga kalau sosial media pasangan kamu itu udah mulai aneh ya. Terus yang ketiga, apa nih catatan aku tadi? Oh ya, bales chattingan kamu itu singkat-singkat. Aku tahu sih semua orang kayak punya style chatting itu kan beda-beda. Cuma kalau udah dalam tahap misalnya dia selingkuh, rata-rata itu balasan chatnya itu tidak interaktif gitu. Gimana sih interaktif, saudara-saudara? Kita nanya, yang kamu lagi di mana gitu, di rumah gitu doang, tanpa nanya balik. Kan harusnya di rumah nih gitu. Kamu lagi ngapain yang kayak gitu kan? Oh ya. Misalnya kalau misalnya yang kamu udah makan, udah gitu doang, nggak ada. Pokoknya dibalasnya singkat-singkat deh. Itu tuh kayak ada dua, emang dia lagi chattingan sama orang lain, emang dia udah nggak minat sama kamu, atau dia emang lagi sama cewek lain. Nah, itu tuh patut banget buat dicurigain. Kayak aku akhirnya dia ketahuan selingkuh itu karena one day aku aneh kan, karena dia itu kan nggak aktif di sosial media. Akhirnya aku message dia di via sosial media. Pikirku kan apa namanya, di handphone nggak bisa dihubungin gitu ya, udah via message. Dan ternyata yang bales adalah pacarnya. Aku nggak ngerti apa aku yang kedua atau aku yang pertama, dia yang kedua, aku nggak ngerti. Yang pasti dia tanya, ini siapa? Nah, kalau udah tahu deh, kalau udah pertanyaannya begitu, ini siapa? Udah deh. And udah nggak ada kata-kata lagi, sudah tidak ada pembahasan lagi, itu artinya Anda diselingkuhin atau Anda selingkuhan, gitu aja. Jadi pastikan you can reach all the access gitu, kayak kamu bisa ngehubungin, I mean like kalian itu benar-benar bisa ngubungin sosial medianya dia, benar-benar bisa ngubungin handphonenya dia, kayak gitu-gitu. Jadi everything is accessible, nggak ada yang ditutup-tutupin kayak gitu. Terus yang keempat, ciri-cirinya itu adalah suka cari-cari kesalahan gitu. Jadi ketika aku marah nih, waktu itu kasusnya aku gitu, apa nih maksudnya nih, kok ada yang nanya siapa nih gitu, bukan, itu bukan siapa-siapa, dia bilangnya kayak gitu, itu adik aku gitu. Kok kamu kayak gitu sih, blablabla. Terus akhirnya dia bilangnya, kok kamu curigaan gitu, kok kamu kayak gitu ya. Udah dia akhirnya, kamu kok suka cemburu, suka marah, posesif, kita yang pokoknya salah lagi gitu. Ibaratnya kayak kita mau minta penjelasan, pasti pada akhirnya kita yang salah gitu. Jadi kita kayak udah dicari-cari aja kesalahan. Kamu kok singkat-singkat sih balesnya, kamu tuh kenapa sih sewot banget. Nah, pasti kita dibalikin kayak gitu. Pokoknya ada aja salahnya gitu. Entah itu kayak dia terus akhirnya pengen
kayak namanya juga udah nggak ada minat sama kita ya, kayak kita masalah terus, atau enggak dia kayak pengen cari-cari alasan buat putus. Nah, itu patut dicurigain kalau kalian udah ngerasa hubungan kalian udah toxic banget, kayak bertengkar mulu, salah mulu gitu. Itu tuh patut dicurigain, oke? Nah, yang terakhir itu adalah suka bohong. Suka bohong ini bentuknya banyak ya. Kayak misalnya yang pertama itu dia gak konsisten jawaban satu sama yang lainnya. Kayak misalnya, kamu tadi dari mana gitu. Oh, tadi nganter ibu ke pasar gitu. Oh, belanja apa aja gitu misalnya. Oh, belanja terong, jagung, sama cabe gitu. Abis itu, oh ya kamu mau kemana lagi? Ini ibu mau minta beli cabe. Loh kan udah beli cabe tadi. Itu misal ya, biasanya gak konsisten. Tadi kan katanya udah beli cabe, sekarang beli cabe lagi. Kayak gitu, itu udah kelihatan bohong tau gak sih? Terus atau misalnya kayak, bilangnya tadi dari mana gitu, itu nganter kakak ke warnet. Nah, kakak siapa? Jadi kamu yang pasti kamu bukannya freak ya, tapi kita kayak harus tahu juga gitu, dia tuh saudara berapa, terus teman-temannya siapa aja. Jadi nanti ketika dia bilang nganter temen atau nganter kakak gitu, ternyata kakaknya udah operasi plastik, beda mukanya, itu tuh kamu udah harus curiga gitu. Udah harus di end deh. Kadang-kadang juga bohongnya ini ngantar temen lamaran, dia yang lamaran sendiri. Aduh. Oke, jadi kayak gitu. Kalian tuh harus waspada kalau udah kayak ada 4 di antara 5 tanda ini yang ada di hubungan kalian saat ini. Please, udah deh, kalian harus pikir-pikir lagi apakah hubungannya worth it atau enggak untuk diterusin. Karena toxic relationship itu berasal dari toxic person, dan emang menurut aku itu kalau udah hubungan gak sehat, orang yang gak sehat udah live gitu ya, tinggalin aja. Aduh, jangan pernah sakit hati. Emang iya, ngerasa dikhianati iya, tapi come on, hidup itu bukan cuma tentang satu orang, right? Kayak gitu. Jadi dunia ini itu tidak selebar daun kelor gitu. Dunia ini lebih lebar dari daun jati. Jadi kamu tuh nggak usah kalau udah ngerasa aneh, udah ngerasa nggak serak, udah ngerasa dia macem-macem, udah tinggal aja. Karena yang aku percaya banget, sekali orang pernah berselingkuh, dia akan berselingkuh lagi. Jadi berselingkuh itu inget, itu bukan alasan, nggak ada alasan pembenaran deh, kamu begini, kamu begitu. Emang udah dianya aja yang doyan selingkuh. Jadi karena nggak ada alasan buat yang namanya perselingkuhan. Kalau kamu emang udah ngerasa nggak serak, nggak suka, sudahi sebelum kamu memang naksir orang lain lagi, karena itu akan menyakiti pasangan kamu. Because being betrayed itu sangat tidak enak, oke? Nggak usah dibohongin, dikhianatin, dan sebagainya. Oke, aku harap semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Ingatlah, jika ada tanda-tanda di antara 5 ini, yang pertama, susah dihubungin. Yang kedua, sosial medianya aneh. Yang ketiga, itu dia ngechatnya pendek-pendek. Terus yang keempat, suka bohong. Terus yang kelima, cari kesalahan terus. Nih, kalau udah ada bahkan 5-5-nya, udah end. Oke? Seperti kita nih. Lo, gue, and dulu ya, sampai jumpa di video yang lainnya. Don't forget to subscribe, like, comment, dan share jika kamu ngerasa bahwa video ini bermanfaat. Oke, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.